Oke, baik. Jadi di sini kita akan masuk ke modul pertama, yaitu bagian pendahuluan dan juga struktur sistem operasi. Sistem operasi itu adalah software utama yang menghubungkan pengguna, aplikasi, dan juga hardware, di mana sistem operasi ini bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas komputer agar dapat berjalan dengan baik dan juga efisien. Nah, pada bagian ini menjelaskan tentang hubungan antara pengguna, aplikasi, sistem operasi, dan juga hardware. Yang pertama, dimulai dari user atau pengguna. User adalah orang yang menggunakan komputer untuk melakukan sesuatu aktivitas, misalnya membuka aplikasi, mengetik dokumen, atau menjalankan program. Kemudian user berinteraksi dengan aplikasi. Aplikasi ini adalah software yang membantu pengguna untuk melakukan tugas tertentu seperti browser, Microsoft Word, atau aplikasi lainnya. Namun, aplikasi tidak bisa langsung berkomunikasi dengan hardware. Oleh karena itu, dibutuhkan operation system atau sistem operasi sebagai perantaranya. Nah, sistem operasi ini berfungsi mengatur komunikasi antara aplikasi dengan hardware, di mana sistem operasi mengatur proses yang berjalan dengan jalan penggunaan memori, penyimpanan file, dan perangkat keras agar komputer dapat bekerja dengan baik. Lalu, bagian terakhir adalah hardware, yaitu perangkat fisik komputer seperti CPU, RAM, keyboard, dan penyimpanan. Hardware ini menjalankan perintah yang sudah diatur oleh sistem operasi. Jadi, alurnya sederhananya adalah user memberikan perintah, aplikasi meneruskan permintaan, sistem operasi mengatur proses, dan hardware menjalankan perintah tersebut. Lalu ada pula juga fungsi utamanya. Yang pertama itu ada proses manajemen. Ini tuh mengatur program yang sedang berjalan, di mana sistem operasi ini mengatur pembagian CPU, membuat proses baru, menghentikan proses, dan memastikan program dapat berjalan dengan baik. Lalu ada pula memory management, yaitu mengatur penggunaan RAM dan virtual memory. OS menentukan aplikasi mana yang mendapatkan memori serta mengatur agar penggunaan RAM tetap efisien. Lalu ada pula file management, yang mengatur penyimpanan data seperti file dan folder. Sistem operasi ini mengatur pembuatan, pembacaan, penghapusan, serta keamanan file. Lalu ada device management, yaitu mengatur komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya. Lalu ada pula tujuan sistem operasi. Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Membantu pengguna berinteraksi dengan komputer tanpa harus memahami cara kerja hardware secara langsung. Yang kedua, efisiensi sistem, yaitu mengoptimalkan penggunaan CPU, RAM, dan penyimpanan agar komputer bekerja maksimal. Dan yang terakhir itu ada keamanan, yaitu melindungi data pengguna dan mengatur hak akses agar sistem tetap aman. Oke, kita akan lanjut ke modul kedua, yaitu manajemen proses dan juga thread. Jadi, manajemen proses itu merupakan salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertugas untuk mengatur bagaimana program dijalankan, dihentikan, serta mendapatkan sumber daya komputer seperti CPU dan juga memori. Ketika sebuah program masih tersimpan dalam penyimpanan seperti SSD atau hard disk, program tersebut masih bersifat pasif. Program akan berubah menjadi proses ketika dijalankan oleh pengguna atau sistem operasi. Nah, di sini ada pengertian proses. Proses itu adalah program yang sedang berjalan atau sedang dieksekusi oleh prosedur. Setiap proses memiliki data, memori, dan resource sendiri yang dikelola oleh sistem operasi. Contohnya di sini ada file Google Chrome X di penyimpanan, yaitu sama dengan program. Chrome dibuka dan berjalan sama dengan proses. Lalu ada pula proses control block atau PCB. Setiap proses yang berjalan akan diatur oleh sistem operasi menggunakan struktur data bernama proses control block. PCB ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi penting mengenai proses. Yang pertama itu ada proses ID, yaitu identitas unik yang diberikan sistem operasi kepada setiap proses. Lalu yang kedua, proses stage, menunjukkan kondisi proses seperti ready, running, waiting, and terminate. Lalu ada program counter, yaitu menyimpan lokasi instrukstur berikutnya yang akan dijalankan oleh CPU. Lalu yang keempat ada memory information, yang berisi penggunaan memori yang digunakan oleh proses. Nah, di sini ada siklus hidup proses. Sebuah proses memiliki beberapa tahap sebelum selesai. Sistem operasi akan memindahkan proses sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, tahap pertama ini adalah new.
Pada tahap ini, proses baru bisa saja dibuat. Misalnya ketika kita membuka sebuah aplikasi, sistem operasi mulai membuka proses untuk menjalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya, proses masuk ke tahap ready. Pada tahap ini, proses sudah siap dijalankan, tetapi masih menunggu giliran karena CPU memiliki banyak proses yang harus dilayani. Selanjutnya, setelah mendapatkan giliran CPU, proses masuk ke tahap running. Artinya, proses sedang aktif dan instruksi dari program sedang dijalankan oleh prosesor. Kemudian ada tahap waiting. Nah, pada kondisi ini, proses berhenti sementara karena sedang menunggu sesuatu, misalnya menunggu input dari pengguna, membaca data dari penyimpanan, atau menunggu resource tertentu. Lalu, setelah kebutuhan proses terpenuhi, proses dapat kembali dijalankan oleh atau akhirnya masuk ke tahap terminate. Nah, terminate ini adalah kondisi ketika proses sudah selesai menjalankan tugasnya dan sistem operasi akan menghapus proses tersebut dari memori. Nah, contohnya ketika kita membuka Microsoft Word, awalnya Word dibuat sebagai proses baru atau new, kemudian menunggu giliran CPU yaitu ready. Setelah itu berjalan saat kita mengetik itu running. Jika Word sedang membuka file besar, proses bisa menunggu data selesai dibaca yaitu waiting. Setelah aplikasi itu tutup, proses selesai dan masuk ke terminate. Jadi, sistem operasi berperan mengatur perpindahan setiap proses agar CPU dapat bekerja secara efisien dan banyak aplikasi bisa berjalan dengan baik. Itu. Nah, di sini juga ada operasi pada proses. Yang pertama, proses creation. Proses ketika sistem operasi membuat proses baru, contohnya membuka aplikasi baru. Lalu proses termination. Proses ketika sistem operasi menghentikan proses yang sudah selesai atau ditutup. Lalu ada context switching, yaitu proses pergantian CPU dari satu proses ke proses lainnya. Nah, kita lanjut ke thread. Jadi, thread adalah bagian terkecil dari sebuah proses yang dapat dijalankan secara independen. Satu proses dapat memiliki banyak thread yang bekerja secara bersamaan. Nah, thread ini membuat aplikasi menjadi lebih cepat dan responsif karena beberapa pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu yang sama. Contohnya seperti browser, yaitu satu proses Chrome dapat memiliki thread untuk membuka halaman, download file, atau memutar video. Atau game, nah thread ini digunakan untuk grafik, suara, dan juga input pengguna. Multi-threading. Nah, multi-threading ini adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa thread dalam satu proses secara bersamaan. Keuntungannya yaitu yang pertama, program lebih responsif, pekerjaan lebih cepat, dan pengguna CPU lebih maksimal. Model multi-threading. Yang pertama itu ada many-to-one, yaitu banyak thread pengguna terhubung ke satu thread kernel. Atau one-to-one, satu thread pengguna memiliki satu thread kernel. Atau many-to-many, banyak thread pengguna dapat terhubung dengan banyak thread kernel. Thread library. Thread library adalah kumpulan fungsi yang digunakan program untuk membuat dan mengelola thread. Yang pertama ada threads, PT threads. Library thread yang sering digunakan pada bahasa pemrograman yaitu C. Java thread. Fitur Java untuk membuat aplikasi yang berjalan secara paralel. Nah, contoh penerapan dalam sistem operasi. Ketika pengguna membuka browser sambil mendengarkan musik dan mengunduh file, sistem operasi mengatur banyak proses dan thread agar semua aplikasi dapat berjalan bersamaan tanpa mengganggu satu sama lain. Nah, jadi teman-teman udah ngerti belum tentang manajemen proses dan juga thread? Kalau begitu saya akan kasih satu quiz. Kira-kira mengapa sistem operasi membutuhkan manajemen proses dan thread? Jadi pertama-tama kita akan menekan Ctrl Shift plus SC. Nah, di sini kita akan membuka Task Manager. Di sini kita bisa melihat proses dan aplikasi yang sedang berjalan. Di Task Manager ini kita dapat melihat berbagai proses yang sedang aktif seperti browser, aplikasi, dan layanan sistem. Jadi, setiap proses menggunakan resource komputer seperti CPU dan juga memori. Oleh karena itu, fungsi manajer proses adalah memastikan semua aplikasi dapat berjalan dengan baik tanpa saling mengganggu. Itu. Kita lanjut ke modul 3 yaitu penjadwalan CPU. CPU scheduling adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan mendapatkan giliran menggunakan prosesor. Nah,
Ketika banyak aplikasi berjalan secara bersamaan seperti browser, musik, game, dan aplikasi lainnya, semua proses tersebut akan masuk ke antrian CPU. Sistem operasi bertugas untuk memilih proses yang paling tepat untuk dijalankan. Nah, tujuan CPU scheduling ini, yang pertama itu CPU utilization, yaitu memastikan nih CPU sedang lalu bekerja dan tidak banyak waktu kosong. Yang kedua, throughput, meningkatkan jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Yang ketiga ada waiting time, mengurangi waktu tunggu proses sebelum mendapatkan CPU. Dan yang keempat, response time, yaitu mempercepat respon komputer terhadap perintah pengguna. Lalu juga jenis scheduler, yang pertama itu ada long term schedule, lalu ada short term scheduler, lalu yang ketiga ada medium term scheduler. Nah, di sini juga ada algoritma CPU scheduling. Yang pertama, first come first serve. Jadi, first come first serve ini adalah algoritma yang menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangannya. Contohnya seperti P1 datang dulu, P2 datang setelahnya, dan yang ketiga P3 datang terakhir. Kelebihannya yaitu mudah diterapkan dan juga sederhana. Lalu ada juga shortest job first. Ini tuh memilih proses dalam waktu eksekusi paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Contoh, P1 10 detik, P2 2 detik, P3 5 detik. Urutannya berarti P2 ke P3 lalu ke P1. Kelebihannya waktu tunggu rata-rata kecil. Kekurangannya sulit mengetahui dalam proses secara tepat. Lalu yang ketiga ada priority scheduling, di mana setiap proses ini diberikan nilai prioritas. Proses dengan prioritas tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Contohnya ketika proses sistem operasi memiliki prioritas tinggi dibanding aplikasi biasa. Kelebihannya proses penting dapat diprioritaskan. Kekurangannya dapat terjadi starvation atau proses lama menunggu. Lalu yang keempat ada round robin. Round robin ini menggunakan sistem giliran, di mana setiap proses mendapatkan waktu tertentu yang disebut time quantum. Contohnya ketika P1 2 detik, P2 2 detik, P3 2 detik. Setelah selesai, CPU kembali ke proses pertama, yaitu kelebihannya yang pertama cocok untuk sistem multitasking. Yang kedua, semua proses mendapatkan kesempatan. Kekurangannya pemilihan kuantum yang salah dapat menurunkan performa. Nah, di sini ada ilustrasi antrian CPU. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana sistem operasi mengatur antrian proses yang akan menggunakan CPU. Dalam komputer, biasanya ada banyak proses yang ingin dijalankan secara bersamaan, namun CPU hanya dapat menjalankan satu proses pada satu waktu, sehingga dibutuhkan mekanisme pengaturan yang disebut CPU scheduling. Yang pertama adalah terdapat ready queue. Nah, ini adalah tempat proses-proses yang sudah siap dijalankan tetapi masih menunggu giliran menggunakan CPU. Pada contoh ini terdapat P1, P2, dan P3 yang berarti ada 3 proses yang menunggu. Kemudian proses tersebut akan dipilih oleh CPU scheduler, di mana CPU scheduler ini adalah bagian dari sistem operasi yang bertugas menentukan proses mana yang mendapatkan kesempatan untuk menggunakan CPU terlebih dahulu berdasarkan algoritma penjadwalan tertentu. Lalu setelah dipilih, proses masuk ke running proses. Pada tahap ini proses sedang aktif dan instruksi program sedang dijalankan oleh CPU. Nah, tujuan dari CPU scheduling ini adalah agar pengguna CPU lebih efisien, mengurangi waktu tunggu proses, dan membuat sistem dapat menjalankan banyak aplikasi dengan lebih cepat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika membuka laptop, sistem operasi menjalankan banyak proses seperti antivirus, browser, musik, dan aplikasi lainnya. CPU scheduling ini membuat semua aplikasi tersebut dapat berjalan secara bergantian sehingga pengguna merasa komputer bekerja secara lebih cepat. Oke, sekarang kita akan masuk ke modul 4, sinkronisasi dan juga deadlock. Dalam sistem operasi modern, banyak proses dapat berjalan secara bersamaan ketika beberapa proses mengakses data atau resource yang sama. Dibutuhkan mekanisme pengaturan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, mekanisme tersebut disebut dengan sinkronisasi proses. Kita akan ke pengertiannya yaitu kita akan lanjut ke pengertian sinkronisasi proses. Jadi sinkronisasi proses adalah cara sistem operasi mengatur komunikasi dan kerjasama antar proses yang sedang berjalan secara bersamaan. Contohnya ketika dua pengguna mengakses data rekening yang sama secara bersamaan. Jika tidak ada pengaturan, data dapat berubah menjadi tidak sesuai. Masalah pada program bersamaan. Yang pertama ada race condition. Nah, jadi race condition itu terjadi ketika hasil akhir program bergantung pada urutan proses yang berjalan.
Jika kedua proses mengubah data yang sama secara bersamaan, hasilnya bisa salah atau tidak konsisten. Yang kedua ada critical session, adalah bagian kode program yang mengakses resource bersama seperti data atau file. Pada bagian ini hanya satu proses yang boleh masuk dalam satu waktu. Lalu ada solusi sinkronisasi. Yang pertama semafor. Ini adalah mekanisme pengaturan akses resource dengan menggunakan nilai tertentu. Fungsi utamanya yaitu lock, unlock, dan mengatur jumlah proses yang dapat masuk. Lalu kedua ada monitor. Monitor adalah struktur tingkat tinggi yang membantu mengatur akses data bersama secara lebih aman. Lalu yang ketiga ada mutex atau mutual exclusion. Ini digunakan untuk mengunci resource agar hanya satu proses yang dapat menggunakannya. Nah, di sini juga ada konsep mutual exclusion. Nah, pada bagian ini menjelaskan konsep mutual exclusion dalam sinkronisasi proses. Mutual exclusion adalah mekanisme yang memastikan sebuah resource atau sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Pada gambar tersebut, file database sebagai resource yang digunakan bersama sebelum proses mengakses database sistem operasi memberikan lock atau penguncian. Ketika satu proses sudah mendapatkan lock, maka proses lain harus menunggu sampai proses tersebut selesai menggunakan resource. Setelah proses selesai, lock dilepas sehingga proses lain dapat menggunakan resource tersebut. Itu. Lalu kita akan lanjut ke proses pengertian deadlock. Jadi, deadlock ini adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu resource yang dimiliki proses lain sehingga semua proses diberhenti dan tidak dapat menjalankan pekerjaan. Nah, dalam kondisi deadlock, proses tidak akan selesai kecuali sistem melakukan tindakan tertentu. Yang pertama, di sini ada penyebab terjadi deadlock. Yang pertama itu ada mutual exclusion, di mana hanya dapat digunakan resource hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua adalah hold dan juga wait. Proses memegang resource tertentu sambil menunggu resource lain. Yang ketiga ada no preemption. Resource tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Yang keempat ada circular wait. Terjadi siklus menunggu antara proses. Jadi setiap proses menunggu resource dari proses lain. Nah, di sini ada contoh deadlock. Nah, pada gambar, proses A sedang memegang printer tetapi membutuhkan scanner untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara proses B sedang memegang scanner tetapi membutuhkan printer. Akibatnya, proses A menunggu proses B melepaskan scanner dan proses B menunggu proses A melepaskan printer. Jadi, kondisi saling menunggu ini menyebabkan kedua proses berhenti dan atau mengalami deadlock. Itu. Jadi, sini cara mengatasinya yang pertama ada prevention, yaitu mencegah salah satu kondisi deadlock agar tidak terjadi sejak awal. Yang kedua ada avoidance, sistem memeriksa apakah pemberian resource akan menyebabkan deadlock. Yang ketiga ada detection, di mana sistem mendeteksi apakah deadlock sudah terjadi. Yang keempat ada recovery, yaitu menghentikan proses atau mengambil kembali resource untuk memperbaiki kondisi. Ini ada contohnya yaitu saat membuka banyak aplikasi yang membutuhkan resource besar, sistem operasi harus mengatur pengguna CPU, RAM, dan perangkat lain. Jika tidak diatur dengan baik, aplikasi dapat mengalami hang karena saling menunggu resource. Nah, jadi dari penjelasan modul 4 tadi, kita sudah mengetahui bahwa sinkronisasi berfungsi untuk mengatur proses agar dapat jalan dengan aman ketika menggunakan resource yang sama. Kita juga sudah memahami bahwa masalah seperti deadlock dapat terjadi ketika proses saling menunggu resource dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Sekarang, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk menguji pemahaman dari materi yang sudah diberikan. Jadi, pertanyaannya yaitu, mengapa sistem operasi membutuhkan sinkronisasi dalam mengatur proses yang berjalan secara bersamaan? Dan apa yang menyebabkan terjadi deadlock? Oke, sekarang kita lanjut ke manajemen memori. Manajemen memori adalah salah satu fungsi utama sistem operasi yang bertugas mengatur pengguna memori utama atau RAM. Sistem operasi harus memastikan setiap program mendapatkan ruang memori yang cukup agar dapat jalan dengan baik. Nah, di sini RAM adalah sebuah penyimpanan sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang berjalan. Berbeda dengan penyimpanan seperti SSD atau hard disk, RAM memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi, tapi datanya akan hilang ketika komputer dimatikan. Logical address dan physical address. Logical address adalah alamat yang dibuat oleh CPU ketika program berjalan. Alamat ini masih berupa alamat virtual yang digunakan oleh aplikasi. Sedangkan physical address
adalah alamat yang sebenarnya yang terdapat pada lokasi memori RAM. Aplikasi ini digunakan oleh hardware untuk mengakses data. Nah, pada proses ini, CPU mengirim permintaan data menggunakan logical address, kemudian alamat tersebut diterjemahkan oleh MMU atau Memory Management Unit menjadi physical address agar dapat ditemukan di RAM. Jadi, MMU ini berfungsi sebagai penghubung antara alamat program dan lokasi memori sebenarnya gitu. Lalu kita akan lanjut ke MMU atau Memory Management Unit, yaitu adalah perangkat keras yang bertugas menerjemahkan alamat virtual yang dibuat CPU menjadi alamat fisik di dalam memori. Nah, dengan adanya MMU ini itu sistem operasi dapat mengatur penggunaan memori dan memberikan perlindungan antar program. Swapping adalah proses pemindahan sementara data atau proses dari RAM ke penyimpanan sekunder seperti SSD atau hard disk, kemudian dikembalikan lagi ketika dibutuhkan. Tujuan swapping adalah memberikan ruang tambah ketika RAM tidak dibutuhkan untuk menjalankan banyak program. Contohnya di sini ada ketika RAM penuh karena banyak aplikasi terbuka, sistem operasi dapat memindahkan proses yang jarang digunakan ke storage sementara. Pegging adalah metode manajemen memori yang membagi memori menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran yang sama. Bagian pada memori virtual disebut page, sedangkan bagian pada RAM disebut frame. Page yaitu bagian kecil dari memori virtual yang digunakan program, sedangkan frame tempat penyimpanan page dalam RAM. Lalu ada segmentation. Segmentation adalah metode pembagian memori berdasarkan struktur program. Berbeda dengan paging yang menggunakan ukuran tetap, segmentation membagi program berdasarkan bagian logisnya. Yang pertama ada kode segmen berisi instruksi program yang dijalankan CPU. Lalu ada data segmen berisi data yang digunakan oleh program. Lalu yang ketiga ada stack segment, yaitu menyimpan data sementara seperti variabel lokal. Ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang memungkinkan komputer menjalankan program yang ukuran lebih besar dari kapasitas RAM yang tersedia. Contohnya, komputer memiliki RAM 8GB, tetapi dapat menjalankan aplikasi besar karena menggunakan virtual memory. Lalu ada pun page fault. Page fault terjadi ketika program membutuhkan data yang tidak dapat berada di RAM di saat itu. Nah, ketika terjadi page fault, sistem operasi akan mengambil data dari storage dan memasukkannya ke RAM. Nah, ketika program meminta data, tetapi data tersebut belum ada di RAM, sistem operasi akan mengambil data dari storage terlebih dahulu. Setelah itu data dimasukkan ke RAM agar bisa digunakan oleh program. Proses ini disebut page fault. Itu. Lalu ada pun proteksi memori. Sistem operasi juga bertugas menjaga agar satu program tidak mengakses memori program lain secara sembarangan. Proteksi ini mencegah kerusakan data dan meningkatkan keamanan sistem. Nah, di sini juga ada contohnya, yaitu ketika pengguna membuka banyak aplikasi sekaligus, sistem operasi akan mengatur pembagian RAM, memindahkan data yang tidak aktif, dan memastikan semua aplikasi tetap berjalan dengan stabil. Nah, jadi setelah mengetahui bagaimana sistem operasi mengatur alamat memori dan proses pemindahan data ke RAM, sekarang pertanyaannya adalah apa fungsi utama dari MMU dalam manajemen memori? Di sini saya akan melakukan praktik untuk melihat penggunaan RAM. Seperti tadi, kita akan mengetik Ctrl Shift plus ESC. Di sini di Task Manager kita bisa membuka bagian performance. Di sini ada bagian CPU, memori, disk, WiFi, dan juga GPU. Di sini kita bisa melihat bagian memori untuk melihat penggunaan RAM. Jadi, sistem operasi ini mengatur penggunaan memori agar setiap aplikasi mendapatkan ruang yang sesuai dan komputer tetap berjalan stabil. Sekarang kita lanjut ke manajemen memori sekunder dan input or output. Toggle dan input or output
Manajemen merupakan bagian dari sistem operasi yang bertugas mengatur penyimpanan data serta komunikasi antara program dengan perangkat keras. Nah, ada secondary storage. Secondary storage adalah media penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Yang pertama ada hard disk, menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. Memiliki kapasitas besar tetapi kecepatannya lebih rendah. Lalu ada SSD, menggunakan chip memori sehingga memiliki kecepatan baca dan tulis yang lebih tinggi dibanding HDD atau hard disk. Lalu ada cloud storage, yaitu menyimpan data melalui jaringan internet seperti layanan cloud. Lalu ada disk scheduling, adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk menentukan urutan permintaan akses data pada media penyimpanan. Tujuannya adalah mengurangi waktu penyerahan data dan meningkatkan performa penyimpanan. Lalu ada algoritma disk scheduling. Yang pertama ada first come first serve, yaitu menjalankan permintaan sesuai urutan kedatangan. Kelebihan sederhana, kekurangannya bisa mengetika waktu tunggu lama. Lalu ada shortest seek time first, yaitu memilih permintaan yang lokasinya paling dekat dengan posisi head saat ini. Kelebihannya yaitu lebih cepat dibanding first come first serve. Kekurangannya bisa menyebabkan permintaan jauh menunggu lama. Lalu yang ketiga ada scan. Scan bekerja seperti lift, head bergerak satu arah melayani permintaan, kemudian kembali ke arah lain. Kelebihannya, waktu tunggu lebih stabil. Lalu ada C-scan atau circular scan, bergerak satu arah saja setelah sampai akhir head kembali ke awal. Digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih menata. Input or output management adalah fungsi sistem operasi untuk mengatur komunikasi antara CPU dengan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat lainnya. Nah, bagian ini tuh menjelaskan alur komunikasi antara pengguna dan perangkat kelas. User memberikan perintah melalui aplikasi. Kemudian sistem operasi mengatur permintaan tersebut. Setelah itu, device driver menerjemahkan perintah agar dapat dipahami oleh hardware device. Gitu. Lalu ada pula direct memory access. Ini adalah teknologi yang memungkinkan perangkat keras melakukan transfer data langsung ke memori tanpa harus terus melibatkan CPU. Dengan direct memory access ini, CPU menjadi lebih ringan karena tidak perlu menangani setiap perpindahan data. Contohnya, ketika memindahkan file besar dari flash disk ke komputer. Direct memory access ini membantu proses transfer agar lebih cepat. Lalu ada pula buffering. Buffering adalah teknik penyimpanan data sementara pada area memori sebelum data diproses atau dikirim. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara perangkat. Inilah contohnya. Lalu ada pula caching. Adalah teknik menyimpan data yang sering digunakan di tempat yang lebih cepat agar dapat diakses kembali dengan cepat. Yang pertama ada browser caca, menyimpan file website agar halaman lebih cepat dibuka kembali. Ada pula CPU caca, menyimpan instruksi yang sering digunakan CPU. Lalu ada device driver, adalah software yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Tanpa driver, sistem operasi tidak dapat mengenali atau menggunakan perangkat tertentu. Yang pertama ada printer driver, lalu ada pula GPU driver. Ada pula Redundant Array of Independent Disks. RAID adalah teknologi yang menggabungkan beberapa media penyimpanan untuk meningkatkan performa atau keamanan data. Yang pertama ada RAID 0, meningkatkan kecepatan dengan membagi data ke beberapa disk. Yang pertama ada RAID 1, membuat salinan data untuk meningkatkan keamanan. Gitu. Nah, contohnya dalam kehidupan nyata yaitu saat pengguna membuka aplikasi, sistem operasi mengambil data dari storage, memasukkannya ke RAM, kemudian mengatur komunikasi dengan perangkat lain agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa fungsi utama dari device driver pada sistem operasi? Gitu. Selanjutnya kita akan ke modul 7 yaitu sistem berkas atau file system. File system merupakan bagian penting dalam sistem operasi, di mana file system ini bertugas untuk mengatur bagaimana data disimpan, dikelola, dan ditemukan kembali oleh pengguna. Pengertiannya, file system ini adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk mengatur penyimpanan data dalam perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD. Dengan adanya file system, pengguna dapat membuat, menyimpan, membuka, mengubah, serta menghapus file dengan mudah. Contoh file system yang pertama ada New Technology File System,
yang merupakan file system yang banyak digunakan pada sistem operasi Windows. Lalu ada X4, merupakan file system yang sering digunakan pada sistem operasi Linux. Lalu ada HPVS, digunakan pada perangkat Apple untuk mengoptimalkan penyimpanan modern. Lalu ada operasi pada sistem yang pertama create, membuat file baru pada penyimpanan. Yang kedua ada read, membaca atau membuka isi file. Lalu yang ketiga ada write, mengubah atau menambahkan isi file. Yang keempat ada delete, atau menghapus file dari sistem operasi. Di sini ada struktur directory. Nah, struktur directory ini digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur file agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Susunan directory dimulai dari root directory sebagai tempat utama. Kemudian di dalamnya terdapat folder yang berisi kumpulan file. Dengan struktur ini, pengguna lebih mudah menyimpan dan mengakses data gitu. Ada pula metode alokasi file. Dalam operasi memiliki beberapa metode untuk menyimpan file dalam media penyimpanan. Yang pertama ada contiguous allocation, yaitu file disimpan secara berurutan dalam blok penyimpanan. Kelebihannya akses data cepat, kekurangannya sulit jika ukuran file berubah. Yang kedua ada linked allocation, di mana setiap bagian file terhubung menggunakan pointer ke lokasi berikutnya. Yang ketiga indexed allocation, menggunakan table index yang menyimpan lokasi blok-blok file. Lalu ada manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk mengatur bagian penyimpanan yang masih tersedia agar dapat digunakan untuk menyimpan file baru. Metode yang digunakan yaitu linked list. Blok penyimpanan yang kosong disimpan dalam bentuk daftar yang saling terhubung. Kelebihannya yaitu mudah mencari ruang kosong. Yang kedua ada grouping. Beberapa blok kosong dikelompokkan agar pencarian ruang penyimpanan menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga ada bit vector, di mana sistem menggunakan daftar bit untuk menandai blok penyimpanan yang kosong dan yang sudah digunakan. Contohnya 0 sama dengan kosong, 1 sama dengan sudah digunakan, gitu. Pertanyaannya di sini adalah, apa fungsi utama dari struktur directory pada sistem operasi? Jadi yang pertama itu membuka file explorer, yang kedua membuat folder baru, lalu yang ketiga membuat file dalam folder, ubah namanya, atau rename, lalu hapus. Jadi, file system ini membantu komputer menyimpan data agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Sistem operasi ini mengatur proses seperti membuat file, membaca file, mengubah file, serta menghapus file. Oke, kita akan ke modul terakhir, yaitu keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian penting yang bertujuan untuk melindungi data, program, dan sumber daya komputer dari akses yang tidak diizinkan. Sistem operasi harus mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar sistem tetap aman digunakan. Dalam sistem operasi modern, keamanan dilakukan melalui mekanisme perlindungan pengguna, pengaturan hak akses, autentikasi, enkripsi, serta pencegahan terhadap berbagai ancaman seperti virus, worm, dan juga trojan. Tujuannya, yang pertama adalah confidentiality, menjaga agar data hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki izin. Ada pula integrity, menjaga agar data tidak dapat berubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir ada availability, memastikan bahwa sistem dan layanan tetap tersedia ketika dibutuhkan pengguna. Ada pula domain proteksi, adalah lingkungan yang menetapkan hak akses yang dimiliki oleh pengguna atau diproses terhadap resource system, di mana setiap pengguna memiliki batasan tertentu mengenai apa saja yang boleh dilakukan terhadap file, program, atau perangkat komputer. Di sini ada gambarannya seperti user, baru ke protection domain, lalu ke resource system. Lalu kita balik ke access metric, yaitu metode yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pengguna dengan resource yang dapat mereka akses. Matriksnya yang menentukan operasi apa saja yang boleh dilakukan seperti membaca file, menulis data, atau menjalankan program. Di sini ada user, yaitu menentukan siapa yang mendapatkan izin akses, lalu ada object, resource yang dilindungi seperti file, folder, dan perangkat. Lalu ada permission, hak yang diberikan seperti read, write, dan execute. Lalu juga ada autentifikasi.
adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum mendapatkan akses ke sistem operasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna yang masuk benar-benar memiliki hak akses terhadap sistem. Yang pertama di sini ada password, yaitu menggunakan kombinasi username dan password untuk mengakses sistem. Ada pula biometrik, menggunakan ciri fisik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Ada pula multi-factor authentication, yaitu menggunakan lebih dari satu metode verifikasi untuk meningkatkan keamanan. Lalu ada pula one-time password atau OTP, adalah kode keamanan yang hanya dapat digunakan satu kali dalam proses login atau verifikasi. OTP biasanya diberikan melalui SMS, email, atau aplikasi autentifikasi. Contohnya seperti saat login akun, pengguna harus melakukan password dan kode OTP tambahan agar akses diterima. Lalu ada juga enkripsi, adalah proses mengubah data asli menjadi bentuk kode rahasia sehingga informasi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki izin. Untuk membaca kembali tersebut diperlukan kunci deskripsi, yaitu data asli, lalu ke enkripsi, lalu ke data trankripsi. Lalu ada juga ancaman keamanan sistem operasi. Yang pertama ada virus, adalah program berbahaya yang dapat menempel pada file dan menyebar ketika file tersebut dijalankan. Ada pula worm, adalah malware yang mampu menyebar sendiri melalui jaringan tanpa membutuhkan bantuan pengguna. Lalu ada trojan, adalah program yang terlihat seperti aplikasi normal tetapi sebenarnya memiliki fungsi berbahaya. Lalu yang keempat ada spyware, adalah program yang memantau aktivitas pengguna dan mengambil informasi tanpa izin. Ada pula mekanisme pelindungan sistem. Yang pertama ada firewall, yaitu mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses mencurigakan. Yang kedua ada antivirus, yaitu mendeteksi dan menghapus program berbahaya dari sistem. Dan yang ketiga update sistem, yaitu memperbaiki celah keamanan yang dapat dimanfaatkan penyerang. Contohnya, ketika pengguna login ke komputer, sistem operasi melakukan autentifikasi untuk memastikan identitas pengguna. Setelah berhasil login, akses kontrol menentukan file atau aplikasi yang dapat digunakan. Nah, data penting juga dapat diamankan menggunakan enkripsi agar tidak mudah dibaca oleh pihak lain. Nah, di sini pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa keamanan sistem operasi penting dan sebutkan beberapa metode yang digunakan untuk melindungi data serta sistem komputer dari ancaman keamanan. Yang pertama, kita akan buka Windows, lalu cari Windows Security. Pada halaman utama Windows Security ini terlihat beberapa fitur keamanan yang tersedia seperti virus threat protection, account protection, firewall dan network protection dan lain-lainnya. Di sini kita klik virus dan threat protection. Di bagian ini ada bagian correct threats. Di sini kita bisa lihat, bisa kita klik quick scan untuk melihat apakah untuk melakukan pemeriksaan keamanan pada komputer. Lalu kita akan ke halaman firewall dan network protection. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa status firewall masih dalam keadaan on atau aktif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.